A bagi B. Berarti C nanti nilai variabel A dibagi B. Kemudian di sini ada modulus persen. Contoh di sini C sama dengan A modulus B. Nah, saya berikan contoh. Modulus ini adalah sisa hasil bagi. Anda masih ingat sisa hasil bagi? Contoh gini. Saya punya variabel A. A nilainya 4. B sama dengan 2. C sama dengan A modulus B. Berarti 4 modulus 2. Berapakah nilai C? 2. 4 modulus 2. Berapa? 0. Sisa hasil bagi 4 terhadap 2. 0. 4 bagi 2 berapa? 2. Sisanya? 0. 0. Berarti nilainya adalah 0. Oke? Bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa ya. Jadi C sama dengan A modulus B. C sama dengan 4 modulus 2. Berarti sisa hasil bagi 4 terhadap 2. 4 dibagi 2, hasilnya 2, sisanya 0. Berarti nilai C sama dengan 0. Oke, bisa dipahami? Sekarang saya punya angka lagi. Angka pertama, A-nya adalah 13. B-nya 4. Ya. C-nya 13 modulus 4. Berapa? 1. 13 modulus 4. 1. Oke. 13 dibagi 4, hasilnya berapa? 3. 3. 3 kan? 3 kali 4 berarti kan 12. Ya. 13 dikurangi, 13 kurangi 12. Berarti sisanya 1. 1. Oke. Bisa dipahami ya? Bisa, Pak. Oke. Sekarang kita coba ya. Kita coba dalam program. Kita kita buktikan gitu ya. Operator bilangan. Coba kita buat program sederhana ya. Program sederhana. Contoh di sini kalau plus minus kali bagi saya kira sudah biasa ya. Sudah biasa, kita coba aja yang modulus ya. Jadi tadi 13 modulus 4. Berarti programnya seperti ini. Anda lihat di program, di layar, muncul? Muncul ya? Oke. C, kemudian A-nya 13, B-nya 4. Kemudian C sama dengan A modulus B. Print F sama dengan di sini A modulus, karena modulus itu 2 kali ya. A modulus B sama dengan persen D sama dengan persen D. Persen D yang pertama diisi dengan A, persen D yang kedua adalah B, persen D yang terakhir adalah C. Kita cetak sekarang ya, kita cetak. 13 modulus 4 hasilnya. Bentar, saya cetak. Muncul Rek di layar? Belum, Pak. Belum, Pak. Oke. Susahnya gini ya, kalau kita pakai aplikasi itu kita harus pindah-pindah ini ya. Pindah-pindah screen. Oke, nggak masalah. Muncul? Muncul, Pak. Sudah ya? Muncul, Pak. A modulus B sama dengan 13 modulus 4 sama dengan 1. Betul? Oke. Betul, Pak. Ya. Oke. Kita lanjutkan. Di dalam buku setelah modulus ada apalagi Mas, Mbak? Plus ya. Plus. Contoh di sini A++.
Kalau saya punya A tadi 13 gitu ya. A++, berarti nilai A itu ditambah 1. Kalau sebelumnya tadi 13, kemudian A++, 13 plus 1. Berarti nilai A terakhir adalah 13 plus 1. Berarti 14. 14. Paham ya? Oke. A sama dengan 0. Kemudian A++. Berapakah nilai A? 1. 1. Awalnya 0 plus plus berarti ditambah 1. Berarti nilainya bertambah 1. Oke, bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke. A++ itu sama dengan, bisa dibilang juga gitu ya, A sama dengan A plus 1. Cara penulisannya seperti itu. Ini maksudnya. Ada di dalam buku ya. A++ itu sama dengan, atau bisa juga disebut sebagai A sama dengan A plus 1. Atau A plus sama dengan 1. Itu sama secara arti. Oke. Kemudian min. Nah, saya berikan contoh lagi. A min. Nilai A 4. Kemudian A min. Berapakah nilai A? 3. Betul ya? 3. Saya contohkan lagi. B sama dengan 8. B min. Berapakah nilai B? 7. 7. Perlu dibuktikan? Nggak usah ya? Nggak usah ya? Ini bisa dicoba sendiri nanti kan. Anda coba sendiri. Kemudian C plus, ini berikutnya. C plus sama dengan A. Artinya apa? C plus sama dengan A. C plus sama dengan A adalah C sama dengan C plus A. Oke? Bisa dipahami? Saya berikan contoh. Saya punya nilai C. C sama dengan 2. A sama dengan 3. C plus sama dengan A. Berarti C 2 sama dengan 2 plus 3. Bukan 2, Mas. Jadi C-nya, C sama dengan 2 plus 3. Gitu. Jadi nilai C terakhir adalah 5. 5. Betul? Bisa dipahami? Bisa, Pak. Ya, Pak. Jadi contohnya gitu. C plus sama dengan A. C bagi sama dengan A. Artinya A. C bisa juga diganti variabel lain. B, contoh gitu ya. B sama dengan B per A. Artinya adalah ya nilai B sama dengan B dibagi A. Bagian dasar. Sampai di sini bisa dipahami, Mas, Mbak? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke, coba kita ini ya, kita coba dulu. Kita buat programnya lagi untuk C kali ya, C kali. C kali sama dengan A. Kita coba. C kali sama dengan A. Muncul, Mbak, programnya, Mas? Oke, ini saya komen dulu ya. Saya komen dulu. Artinya ini enggak saya pakai. Kita buat lagi. A-nya 3. Kemudian B-nya 4. Kemudian di sini B sama dengan B plus sama dengan A. Ya, kita coba. Berarti printf di sini kita buat printf di sini B, kemudian sama dengan B plus sama dengan A, kemudian di sini berarti
Kita cetak langsung nilainya, persen D. B plus sama dengan A. Kita cetak nilainya, persen D. Langsung aja ya, persen D. Kemudian persen D, ABC. Kira-kira munculnya berapa nanti A-nya? Output programnya? 7. Sorry, A-nya dulu. A-nya berarti 3, gitu ya. B-nya 4, 4. C-nya enggak kita pakai ya. Sorry, C-nya enggak kita pakai. Nah, ini. A-nya berarti 3, B-nya berapa? 4. B-nya? Ini 4. Anda lihat dulu programnya. Oh, 3. Hah? A sama dengan 3, B sama dengan 4, B plus sama dengan A. B plus sama dengan A artinya adalah B sama dengan B plus A. Berarti nilai B 7. Secara 7. teori 7. Kalau kita cetak nanti betul ya. Ya, Pak. Oke, saya stop. Saya tunjukkan dulu hasilnya. Kita cek bareng. Muncul Mas, Mbak? Belum, Pak. Muncul? Muncul, Pak. Ya. Pak. A-nya 3, B-nya 7. Betul ya? Benar. Ya, Oke, sampai di sini bisa dipahami, Mas, Mbak? Bisa, Pak. Ada yang ditanyakan? Operator matematika bisa dipahami ya? Bisa, Pak. Allah bisa, Oke. Pak. Kalau bisa saya lanjutkan. Berikutnya adalah materi tentang ya ini fungsi. Ini agak banyak Rek ya materinya. Nanti silakan kalau mungkin Anda bingung atau kecepatan langsung interrupt aja ya, interupsi disampaikan. Fungsi tanpa nilai balik di dalam buku ada kelihatannya ya, ada pembahasannya. Langsung saya berikan contoh ya. Saya berikan contoh. Jadi di dalam bahasa C itu ada fungsi yang pertama adalah fungsi tanpa nilai balik. Fungsi tanpa nilai balik. Anda ingat-ingat. Yang kedua berarti lawannya fungsi dengan nilai balik. Anda lihat di dalam layar, bisa dilihat Mas, Mbak? Bisa, Pak. Muncul ya? Muncul, Oke. Pak. Saya punya persamaan sederhana. Saya punya bilangan 1, bilangan 2, kemudian hasil. Anda lihat di sini, Anda lihat dulu. Ini saya cut ya. Saya cut, saya hilangkan. Anggaplah gini. Saya buat program tanpa fungsi. Artinya apa? Berarti programnya saya taruh di fungsi utama, di main. Betul ya? Seperti ini. Anda masih ingat ya? Ini adalah bilangan 1 plus bilangan 2. Kalau hasil dari operasi ini. Betul ya? Oke? Nah, sekarang saya coba membuat fungsi. Jadi fungsi itu adalah rangkaian dari beberapa baris program di mana nanti dia punya nama. Nah, kalau kita pengen memanggil, berarti cukup kita panggil namanya di dalam fungsi utama. Sampai di sini bisa dipahami maksud kata-kata yang saya sampaikan tadi? Jadi fungsi itu adalah sekumpulan baris program. Fungsi punya nama. Kalau kita pengen memanggil fungsi, berarti kita panggil namanya di dalam program utama.
Contoh, ini kan ada penjumlahan, betul ya? Bilangan 1 plus bilangan 2. Saya buat fungsinya sekarang. Saya hilangkan. Saya berikan nama penjumlahan. Kemudian saya panggil di dalam fungsi utama, di dalam program main, penjumlahan, buka kurung, tutup kurung, titik koma. Artinya apa? Saya memanggil suatu fungsi. Fungsinya saya berikan nama penjumlahan. Nah, sekarang saya tuliskan isi dari fungsi. Caranya adalah void. Void, kemudian namanya penjumlahan. Kemudian buka kurung, tutup kurung. Isi dari fungsi ini. Baris program yang ada di dalam kurung kurawal. Saya masukkan isinya. Isinya adalah di sini ada bilangan 1, bilangan 2, kemudian hasilnya, penjumlahannya, kemudian printf-nya. Dicetak. Ya, dicetak. Artinya apa? Saya sudah punya satu fungsi baru, namanya penjumlahan. Kalau penjumlahan ini saya panggil di dalam fungsi utama, akan memanggil baris-baris yang ada di dalam fungsi. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa ya? Pak, bisa. Ini adalah salah satu jenis fungsi. Fungsi tanpa nilai balik. Sampai di sini bisa dipahami? Ada yang ditanyakan? Nggak ada? Oke, coba kita eksekusi ya. Kita eksekusi, kita running. Oke, no error. Hasilnya seperti apa? Kita lihat. Nah, hasilnya ini. Hasilnya sama dengan ketika kita menulis langsung di program utama. Muncul ya? Oke? Iya, Pak. Bisa dipahami? Insya Allah bisa, Pak. Bisa ya? Silakan, kalau mungkin ada yang kurang paham atau ditanyakan langsung aja Mas Mbak. Saya lanjutkan lagi, saya berikan suatu kasus. Anda lihat program ini, saya kembali ke program utama. Di program utama saya panggil penjumlahan 1 kali, munculnya 1. Kalau ini saya ketik double atau triple 3, munculnya gimana di dalam program nanti? Menurut Anda? Juga 3, Pak. 3 kali, Pak. Berapa kali? Saya berikan slash-n ya di antara ini biar nanti ada apa namanya? Ada ininya. Sorry. Slash-n-nya saya tambahkan di ini aja ya, di akhir programnya. Slash-n. Kalau seperti ini kasusnya di dalam fungsi utama saya memanggil 3 kali, berarti akan dieksekusi fungsi itu sejumlah pemanggilan. Berarti dia akan dieksekusi sebanyak 3 kali. Sampai di sini bisa dipahami, Mas, Mbak? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke, coba kita running. Kita running dulu. Nah, saya ganti screen-nya. Anda lihat? Muncul? Belum. Sudah? Munculnya adalah 3 kali eksekusi dari fungsi penjumlahan. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa ya? Ada yang ditanyakan, Mas, Mbak? Halo? Kalau Anda mungkin repot, boleh di chat ya, diketik di chat. Mungkin Anda kerepotan koneksi atau sampaikan pertanyaan di chat, boleh, silakan. Pertanyaannya yang singkat, padat, bisa dipahami ya. Sampai di sini, Rek. Silakan. Anda cerna dulu
Silakan. Kalau mungkin ada yang bingung atau bagaimana, silakan ditanyakan. Oke, Mas, Mbak. Dilanjut. Dilanjut. Boleh? Iya, Pak. Oke. Lanjut, Pak. Pusing nggak? Nggak ya? Belum ya? Dikit, Pak. Belum. Oke. Saya sampaikan aja yang fungsi tanpa nilai balik. Kalau nanti dengan nilai balik itu agak jelimet. Nanti khawatir saya Anda malah pusing ya. Saya skip dulu yang dengan nilai balik. Kita fokus saja di ini. Sekarang saya kembangkan. Ini mulai menarik ya. Jadi mulai menarik. Jadi bahasa pemrograman itu jangan Anda kira semakin tambah hari tambah gampang, tidak ya. Kalau sama gampangnya ya nggak menarik ya, ada improve gitu ya. Sekarang saya modif fungsi ini. Saya buat fungsi baru. Anda fokus. Saya berikan nama di sini penjumlahan juga ya, penjumlahan tapi yang kedua ya. Berarti saya punya dua fungsi. Penjumlahan 2. Artinya saya punya modifikasi. Di dalam fungsi nanti kita bisa menginputkan nilai. Contoh gini. Kita punya dua bilangan, betul? Ada bilangan 1 dan bilangan 2, ya kan? Iya, Pak. Bilangan ini bisa kita masukkan di dalam fungsi. Caranya gimana? Berarti kita deklarasikan variabelnya di sini. Float bilangan 1, float bilangan 2. Artinya nanti fungsi ini bisa diisikan nilai. Berarti ini hilang. Ya, variabel yang atas ini hilang. Karena sudah mati. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa ya? Berarti ini juga hilang. Oke. Ini saya komen dulu ya yang fungsi atasnya biar nggak mengganggu. Berarti di sini hanya ada float hasil. Kemudian bilangan 1 dan bilangan 2 dia masuk di dalam fungsi. Artinya nilainya kita masukkan di dalam fungsi. Di program utama berarti kita modif penjumlahan 2 variabel bilangan 1 dan bilangan 2. Contoh kita masukkan 12,5, 13,2. Contoh ini. Contohnya gini. Sampai di sini bisa dipahami, Mas, Mbak, maksud dari program ini? Penjumlahan buka kurung 12,5, 13,2. Artinya apa? Ada satu fungsi namanya penjumlahan 2, kemudian ada nilai di dalam fungsi itu. Nilai pertama adalah 12,5, di mana 12,5 ini adalah bilangan 1, kemudian koma 13,2. 13,2 adalah nilai dari bilangan 2. Do you understand? Everybody? Iya, Pak. Yes. Iya, Pak. Oke. Understand, Pak. I think no. Confused? Clear ya? Clear, Pak. Clear, sir. Clear, Pak. Bisa ya? Oke, coba kita running ya. Kita running error ya. Oke, saya pindah screen-nya. Muncul? Muncul, Pak. Muncul ya? Belum, Pak. Jauh lebih simpel dari yang pertama. Artinya apa?
kita bisa langsung menginputkan nilai di dalam fungsi. Penjumlahan 2, buka kurung 12,5, 13,2. Artinya ada fungsi penjumlahan di mana nilai bilangan 1 dan bilangan 2 dimasukkan dalam fungsi. Kemudian dicetak. Apakah hanya bisa 2, Pak? Bisa 3. Bilangan 1, bilangan 2, bilangan 3. Bisa 4. Jadi tidak hanya terbatas 2. Bisa juga 1. Ya, contoh, saya punya suatu fungsi. Fungsi untuk menghitung luas persegi panjang. Persegi panjang berarti ada panjang dan lebar. Betul ya? Oke? Pak. Berarti luas dalam kurung panjang, lebar. Saya masukkan 4,5. Berarti nanti luasnya adalah 4 kali 5. 20. Ilustrasinya seperti itu. Sampai di sini, bisa dipahami? Insya Allah, Pak. Bisa ya? Ya Allah, Pak. Oke, nanti saya share ini codingnya ya. Bisa Anda coba nanti. Semua? Agak lemes, Pak. Mas, ya boleh Lemas, minum ya. Boleh minum atau nyeruput kopi boleh ya. Atau tapi nggak boleh makan ya. Anda dilarang untuk makan. Oke, jadi meskipun kita online, Anda tetap jaga attitude ya, sikap. Nggak boleh makan, nggak boleh celometan ya. Tapi kalau minum, insya Allah boleh lah ya. Minum kan sebentar ya. Kecuali Anda minumnya pakai dot, waduh, nggak boleh itu ya. Kayak anak kecil lama gitu kan ya. Oke, saya lanjut ya. Oke, saya lanjut. Saya skip dulu untuk fungsi dengan nilai balik. Nanti Anda tambah pusing ya. Kemudian ini saya jelaskan tentang variabel. Variabel, oke saya share dulu. Ada di dalam ini juga ya. Ada di dalam buku juga. Jadi silakan nanti Anda baca lagi ya. Saya jelaskan tentang sebentar. Oke. Ini jadi langsung saya tampilkan di ini ya, di screen aja ya biar Anda nggak bingung. Jadi gini, di dalam bahasa C itu kita mengenal variabel ya. Jadi contoh tadi ada A, B, hasil gitu. Itu kan variabel ya. Jadi variabel itu punya tipe data. Dia ada yang integer, ada yang float, ada yang string dan lain-lain. Itu namanya variabel. Nah, variabel itu dibedakan menjadi 2 dalam bahasa C. Yang pertama adalah variabel global. Oke. Variabel global. Variabel global itu adalah variabel yang bisa dikenali oleh semua fungsi di dalam program. Oke, bisa dipahami? Variabel global adalah variabel yang bisa dikenali oleh semua fungsi di dalam program. Contohnya gimana? Contohnya ini. Sebenarnya kita sudah belajar ini, cuma mungkin kita belum tahu istilahnya. Kita belum tahu istilahnya. Contoh di sini, Anda lihat. Muncul ya di layar ya. Saya punya integer, bilangan 1, hasil, dan bilangan 2. Artinya apa? Berarti variabel ini bisa dikenali oleh semua fungsi. Baik fungsi utama, main itu kan fungsi utama ya. Atau mungkin nanti kita punya fungsi yang lain. Contoh, void perkalian gitu ya. Perkalian. Nanti, contoh ya. Contoh ini. Hasil sama dengan
bilangan 1 kali bilangan 2. Artinya apa? Di dalam fungsi ini kita memanggil variabel hasil bilangan 1 dan bilangan 2. Di mana hasil bilangan 1, bilangan 2 adalah variabel global. Oke? Ini adalah variabel global. Global itu penulisannya di paling atas. Jadi semuanya bisa mengenali. Akan berbeda. Oke, kita running ya. Coba kita running, kita buktikan. Benar nggak hasilnya gitu ya? Atau programnya benar nggak? Coba kita compile di sini. Kita compile. No error. Ya, nggak ada error ya. Oke. Kita sepakati, ini benar. Sekarang kasusnya, saya pindah nih. Nulisnya tidak di sini, tapi saya tulis di dalam fungsi perkalian. Anda lihat. Hanya berbeda meletakkan variabel. Kalau seperti ini berarti disebut sebagai variabel lokal. Ya. Variabel lokal adalah variabel yang hanya dikenali di dalam fungsi itu sendiri secara lokal. Karena dia posisinya ada di fungsi perkalian. Oke? Contoh sekarang. Di dalam fungsi utama dipanggil bilangan 1, bilangan 2. Sementara bilangan 1 dan bilangan 2 dan hasil ini ada di fungsi perkalian. Berarti ini lintas fungsi. Artinya apa? Fungsi utama memanggil variabel lokal yang ada di perkalian. Kalau kita running, kira-kira gimana? Error. Artinya apa? Di dalam fungsi utama tidak dikenali bilangan 1. Tidak dikenali bilangan 2. Tidak dikenali hasil. Kenapa? Karena variabel ini lokal hanya dikenali di fungsi perkalian. Bisa dipahami semuanya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke. Paham, Pak. Gimana, Mas? Halo? Oke, saya lanjut. Jadi hati-hati ketika nanti Anda mendeklarasikan suatu variabel. Anda harus paham dulu. Ini variabel lokal atau global, gitu ya. Seperti tadi, contoh ya, seperti tadi, di dalam fungsi perkalian, saya berikan contoh ini ya, integer bilangan 4 gitu ya, koma integer bilangan 5. Berarti 4 dan 5 ini adalah variabel lokal atau global? Lokal, Pak. Lokal. Betul. Karena ini berada di perkalian. Anda tidak bisa memanggil dari fungsi utama. Pasti error. Oke? Clear? Pak, jadi itu anu ya Pak ya? Apa itu? Kalau semisal internnya itu nggak harus di dalam kurung-kurung awal Pak ya? Yang dinamakan variabel lokal. Nggak harus. Bisa juga di dalam ini. Sebelah sini Mas, ini lokal juga ini. Ini lokal, ini juga lokal. Ya Pak. Oke. Makasih Pak. Ya. Ada lagi? Saya Pak. Ya, silakan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Mas Zeri, absen nomor 058. Saya ingin bertanya Pak, kan tadi Bapak menjelaskan pada variabel global dan variabel lokal. Nah itu saat intergen dipakai pada variabel global itu apa memiliki fungsi sama saat dipakai di variabel lokal, Pak? Sama. Jadi gini, kelebihannya kalau kita definisikan sebagai variabel global, maka nanti dia bisa dikenali di banyak fungsi, semua fungsi di dalam program. Contoh gini ya, kalau saya jadikan global, berarti nanti void perkalian, fungsi perkalian, void main bisa mengenali, termasuk
mungkin nanti ya, termasuk mungkin nanti Anda punya void lagi, void pembagian contoh gitu ya. Ya, Pak. Pembagian. Pembagian. Nah. Oke. Seperti ini. Boleh. Gak ada error. Iya. Bisa dipahami, Mas? Bisa, Pak. Bisa. Oke. Ya, makasih. Jadi ini adalah variabel lokal dan global. Ada lagi yang bertanya atau diskusi? Silakan. Ditanyakan aja, Rek, kalau mungkin bingung atau Anda apa namanya ya. Pak, saya nggak paham, Pak. Maksudnya gimana gitu. Atau saya bingung di sininya, Pak. Mungkin gitu. Silakan. Terima kasih, saya Arya Dinugraha dari kelas 1A. Oke, Mas. Saya ingin bertanya itu, Pak. Keras, Mas. Iya, Pak. Nah, Ya. kalau di variabel global kita ngasih bilangan 1 dan 2. Nah, Ya. lalu kita buat fungsi, kita buat variabel lokal lagi dengan bilangan 3 dan 4. Itu bisa atau tidak, Pak? Bisa. Kan beda nama. Ya, Mas ya. Ini kita punya variabel global, bilangan 1, bilangan 2. Kemudian di void perkalian, kita punya lagi bilangan 3 dan 4. Seperti ini. Boleh. Berbeda. Tapi kalau ini sama, boleh nggak, Pak? Bilangan 1, bilangan 2. Kira-kira gimana nih? Artinya, di dalam void perkalian, fungsi perkalian, ini ikut yang mana gitu? Ikut variabel global atau lokal? Kalau seperti ini, kira-kira. Lokal, Pak. Hah? Global, Pak. Global. Global, Pak. Hah? Kita buktikan ya. Ya, Pak. Kita running tidak error. Oke? Kita buktikan. Di variabel global kita berikan nama, kita berikan nilai bilangan 1 10, bilangan 2 10. Gitu ya. Ya, Pak. Kemudian di void perkalian, bilangan 1 kita berikan nilai 5, bilangan 2 5. Kemudian hasil sama dengan bilangan 1 kali bilangan 2. Oke? Sekarang kita cetak di sini. Langsung saja di sini. Just persen apa nih ya? Persen D ya. Dan D, Pak. Persen D. Dan D. Langsung cetak hasilnya ya. Artinya hasilnya nanti dia ikut mana? Apakah ikut global? Kalau global berarti hasilnya berapa? 100. 20. Belum. Hah? Global 20. 400. Kita panggil dulu ya. 100, Pak. 100, Pak. Panggil Kalau dulu, global. 100. Kita panggil dulu. Oke, sebentar. Kita print F di sini ya. Print F hasil ya. Di void perkalian kita berikan print F hasil. Berarti dicetak ya. Kemudian Ya, Pak. kita panggil di fungsi utama perkalian. Kira-kira nanti hasilnya muncul berapa? 10 kali 10 atau 5 kali 5? Nah, Menurut Anda? 10 kali 10. 10 kali 10, Pak. 100 atau 25? Gitu aja ya. Ya, 100. 100. Dua Oke, kali kita cek. Nggak error ya. 25, Pak. 25. 5, Pak. Saya share screen. Munculnya adalah berapa? 25, Pak. 25. 25. Kok bisa 25? Penjelasannya gimana? Lokal lebih penting, Pak. Karena memakai variabel lokal, Pak. Orang dalam Variabel lebih lokal. Punya lebih Kita memanggil fungsi perkalian, Pak. Karena di sini yang dipanggil adalah fungsi perkalian. Di dalam duanya adalah variabel lokal. Lokal. Gitu ya. Oke? Bisa dipahami?
Iya, Pak. Ya, Pak. Ya, Pak. Kalau kasusnya seperti ini, saya ganti sekarang. Perkaliannya saya hilangkan. Nah, di dalam fungsi utama, saya panggil hasil sama dengan bilangan 1 kali bilangan 2. Munculnya berapa? 100. 100, Pak. 100. Oke, kita cek ya. Kita cek. Munculnya berapa? Munculnya adalah 100. Betul ya? Betul. Muncul ya. Oke, berarti kalian udah paham ya? Ya. Ada yang tanyakan, Mas, Mbak, di sini? Belum, Mbak. Kosong ya? Belum. Clear ya? Clear, Pak. Ya. Baik. Jangan geledak dulu ya. Ini masih Ya, Pak. Baik, Pak. ya masih 75% lah ya. Jadi, ibaratnya kita fitness gitu ya. Ini bebannya masih belum selesai ya. Penderitaan Anda belum berakhir. Ya, Pak. Oke. Baik, Pak. Saya berikan lagi satu penderitaan. Saya jelaskan tentang percabangan. Oke. Sebentar ya. Kira-kira kaboten gak arek ya? Kira-kira Anda keberatan nggak ya materinya? Kalau saya sampaikan sekalian. Karena sebenarnya kalau offline sebenarnya sudah sampai dari ini harusnya capaiannya. Cuma kita juga menyadari ya, kendala online itu kan tetap nggak bisa seperti offline ya. Jadi seperti diskusi itu kan tetap kayak apa ya? Ya oke lah 2 arah tapi ada yang hilang gitu. Tetap nggak bisa secepat offline menurut saya. Oke, jadi ini adalah terakhir ya. Saya berikan materi terakhir untuk UTS, ya, UTS. Jadi ini adalah percabangan. Percabangan. Jadi di dalam buku ada, silakan Anda baca juga. Tapi langsung saya berikan penjelasan singkat gitu ya. Gampang ya. Jadi gampang artinya saya berikan contoh. Sengaja saya buat singkat karena kalau online tidak singkat, tidak padat, nanti malah tidak maksimal gitu ya. Sebelumnya, oke, ini ya. Oke. Share screen. Oke. Muncul Mas, Mbak? Belum, Pak. Muncul, Pak. Sudah? Muncul. Sudah, Pak. Oke. Sekarang gini. Di dalam bahasa C itu ada logika pengambilan keputusan. Jadi logika pengambilan keputusan itu disebut sebagai kondisi percabangan. Jadi percabangan ya. Jadi percabangan itu gampangnya gini lah. Gampangnya gini. Halo? Iya, Pak. Halo, Ren? Halo, Pak. Iya, Oke. Pak. Jadi gini, Ya, Pak. Anda diminta mengambil keputusan dari beberapa kondisi. Nah, itu sama. Di dalam bahasa program kita bisa mengambil suatu keputusan berdasarkan beberapa masukan atau input. Contoh gini. Di dalam gambar, ini namanya flowchart ya. Flowchart, diagram alir. Sebenarnya materinya harusnya flowchart dulu. Tapi ini nanti kita bahas di belakang ya. Apa itu flowchart? Jadi penjelasan singkatnya gini. Di dalam program, itu kita bisa membuat representasi logika itu berdasarkan gambar. Flowchart, flow itu alir gitu ya, chart diagram. Flowchart berarti diagram alir. Contoh gini, di dalam flowchart itu ada start, kemudian ada end.
awal dan akhir. Kemudian ada masukan gambarnya jajar genjang ya. Kemudian ada percabangan. Percabangan itu gambarnya apa nih? Belah ketupat ya. Artinya apa? Percabangan itu mengambil keputusan dari beberapa kondisi. Contoh di sini, masukkan nilai X. Kemudian X sama dengan 1. Apakah X sama dengan 1? Jika ya, maka ada proses 1. Jika tidak, maka ada proses 2. Sampai di sini bisa dipahami maksud dari percabangan? Bisa, Pak. Oke, Bisa, Pak. Saya berikan contoh. Saya punya pernyataan gini, saya punya masukan. Saya tanya. Baik, iya Pak. Ya, Pak. Oke, Ya, Pak. nantinya 2. Ada yang ya dan tidak. Betul? Betul, Pak. Betul Pak. Yang pertama, jika iya, konsekuensinya apa? Pernyataannya. Belum sarapan. Jika Anda lapar, pernyataannya adalah saya makan. Betul? Ya, Pernyataannya 1. Kalau kondisi lapar terpenuhi. Apakah lapar sama dengan 1? 1 itu terpenuhi. Jika iya, maka makan. Jika tidak, gitu ya. Kenyang ya? Iya. Anda ngapain kalau kenyang? Ya nggak usah makan. Gitu ya? Iya Pak. Ya, Pak. Oke? Sampai di sini bisa dipahami? Bisa, Pak. Baik Pak. Pak. bisa Pak. Oke. Contoh lagi. Apakah hari ini pandemi, gitu ya? Ada satu pernyataan. Iya kan? Ya. Jika iya, Iya. pernyataannya adalah kelas dilakukan online. Jika tidak, maka Offline. 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 Sampai di sini bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke. Itu adalah penjelasan sederhana tentang percabangan. Sekarang dalam bahasa program, saya berikan contoh sekarang. Ini kita coba membuat pernyataan-pernyataan verbal tadi ke dalam bahasa komputer, gitu ya. Oke, saya berikan contoh sederhana. Percabangan itu ada banyak macam. Yang pertama adalah percabangan dengan satu kondisi. Satu kondisi berarti ya, jika kalau benar dikerjakan, kalau tidak ya enggak, gitu ya. Bisa dipahami nggak maksudnya? Bisa, Pak. Bisa ya? Oke. Ya. Saya share screen dulu. Saya berikan contoh. Percabangan dengan satu kondisi. Muncul Mas, Mbak, di layar? Muncul, Pak. Oke. Saya punya bilangan 10. Oke? Integer bilangan 10. Kemudian di dalam program utama, if. Lah, di dalam bahasa C, cara menuliskan percabangan, pengambilan keputusan dengan percabangan, itu dengan perintah if. If dalam bahasa manusia itu apa? Jika, betul nggak? Oke? Betul. Iya Pak. Oke. If buka kurung, kemudian nilainya bilangan, gitu ya. If bilangan lebih besar dari 0, maka contoh, gitu ya. Bilangan kalau lebih dari 0, saya mencoba membuat program untuk mencari bilangan positif, menentukan bilangan itu positif atau negatif, gitu ya. Kasusnya gitu sekarang. Kalau bilangan itu lebih dari 0, maka Positif. 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 Bilangan tadi nilainya berapa? 10. 10. If berarti jika 10 lebih besar dari 0, berarti jika kondisi ini terpenuhi, berarti terpenuhi ya. Ya. Terpenuhi Pak. Penuhi. Maka kita cetak printf bilangan persen D adalah positif. Berarti bilangan 10 atau ini saya ganti aja ya, angka gitu aja.
angka 10 ada positif. Oke, coba kita running ya. Kita running sekarang. Hasilnya, oke, saya pindah dulu screen-nya. Muncul Mas, Mbak? Belum, Pak. Belum, Pak. Belum, Belum, Pak. Muncul? Sudah. Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Angka 10 adalah positif. Betul? Betul. Betul, Pak. Oke. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa, Bisa, Pak. Nah, Bisa ya? Jadi pernyataan dalam bahasa C itu bisa dibuat percabangan. Percabangan itu jika terpenuhi maka akan dikerjakan suatu pernyataan. Contohnya ini, bilangan 10. If bilangan lebih besar dari 0, berarti jika 10 lebih besar dari 0, maka pernyataannya dikerjakan. Pernyataannya adalah printf. Bilangan ini positif. Oke. Saya lanjutkan ya. Ya, Pak. ya, Pak. Oke, ini adalah percabangan dengan satu kondisi. Sementara percabangan itu bisa lebih dari beberapa kondisi. Saya jelaskan tadi, bisa satu kondisi, bisa 2, bisa 3, bisa 4, dan seterusnya. Contoh, bilangan itu kan sebenarnya ada bilangan positif dan negatif, betul nggak? Betul, Pak. Oke, yang kita coba tadi itu adalah untuk Positif. mengecek positif saja, betul nggak? Betul. Betul. Nah, kalau negatif berarti dia kurang dari 0, ya kan? Iya, Pak. Oke, berarti kalau percabangannya itu ada 2, kalau tidak positif berarti negatif. Berarti pernyataannya adalah if else. Artinya apa? Else adalah percabangan yang kedua. Artinya kalau kondisi 1 tidak terpenuhi, maka dia akan lari ke else. Jadi kalau yang di atas, contoh ya, if jika bilangan lebih besar dari 0, maka kita cetak positif. Jika tidak, berarti else. Di luar itu, maka kita printf angka tersebut adalah Negatif. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa, Bisa, Pak. Pak. Oke. Sekarang di sini saya masukkan ya. Ini persen D berarti integer ya. Sorry. Masukkan bilangan. Jadi saya pakai persen. Saya masukkan Persen F. scan F ya. Saya masukkan satu bilangan nanti. Persen D, dan bilangan. Jadi ini saya hilangkan ya, di atas ya. Jadi nanti nilainya bisa kita masukkan dari program. Maksud saya gitu. Jadi programnya adalah masukkan bilangan. Kemudian scan F, kita masukkan bilangan, gitu ya. Sorry. Kita deklarasikan dulu, cuma nilainya kita kosongi. Gini ya. Ya, Pak. Integer bilangan, kemudian kita masukkan bilangan. Jika bilangan yang kita masukkan lebih besar dari 0, maka dia positif. Tapi yang kalau kita masukkan nanti kurang dari 0, berarti else. Negatif. Maka dia Negatif. sampai di sini bisa dipahami? Bisa, Pak. Paham, Pak. Paham. Oke. Anda lihat cara penulisannya ya. Anda pahami? Jadi if, buka kurung, ini kondisinya, logikanya. Kemudian nggak pakai petik loh ya, kalau if. Ya, Pak. Tapi kalau gini. Oke, saya jelaskan dulu. Dalam bahasa program itu ada operator namanya apa ya? Jadi gini, ini ada lebih besar seperti ini ya. Ada juga nanti lebih kecil. Oke? Ada juga lebih kecil sama dengan. Oke?
ada juga lebih besar sama dengan. Bedanya tahu ya? Tahu. Kalau lebih besar dengan lebih besar sama dengan tahu ya? Tahu. Tahu, Oke, Pak. nggak paham lah. Tahu, Pak. Bisa juga sama dengan. Kalau sama dengan berarti sama dengannya double. Ini cara menuliskannya. Anda ingat-ingat. Standarisasi seperti ini. Oke, saya kembalikan lagi ke yang awal tadi. Kalau lebih besar dari 0, berarti 0-nya ikut nggak? Tidak, Pak. Ya. Tidak, Tapi kalau sama dengan, lebih besar sama dengan berarti 0-nya. Ikut. Pertanyaan saya, bilangan positif itu dimulai dari berapa? 1. 0-nya ikut nggak? Satu. Dari 1, Pak. Berarti sama dengannya hilang, gitu ya? Ya. Oke, kita coba running untuk mengetahui kebenaran programnya. Oke, saya pindah screen-nya. Masih belum, Pak. Oh, Oke. muncul, Pak. Saya masukkan min 15. Masukkan bilangan, kemudian saya enter. Iya. Maka min 15 adalah negatif. Betul ya? Betul, Pak. Betul, Pak. Oke. Saya coba lagi sekarang. Kalau saya masukkan 0 sekarang. 0 itu kira-kira Netral. Tidak positif, tidak negatif, Pak. 0 itu apa, Rek? Bilangan apa? Positif nggak? Netral. Netral, Oke, Pak. coba kita lihat ya. Masukkan bilangan 0. Di sini dia masuknya di negatif ya. Kok bisa? Kok bisa Ya. negatif? Penjelasannya gimana? Operatornya Karena dari tidak memenuhi yang syarat positif yang kan terpenuhi, Pak. Iya, betul. Karena di sini yang dianggap positif itu adalah lebih besar dari 0. 0-nya tidak termasuk. Oke? Berarti 0, Ya, Pak. min 1, min 3, min 4, dan seterusnya itu adalah dianggap negatif. negatif. Sampai di sini bisa dipahami, Mas, Mbak, semuanya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Allah bisa, Pak. Ada yang tanyakan? Belum. Belum ya? Oke, kalau belum, saya lanjutkan. Saya lanjutkan terakhir ini ya. Tadi kan percabangan 2 kondisi, betul ya? Ada 1 kondisi, ada 2 kondisi, bisa juga lebih dari 2 kondisi. Contoh 3 kondisi sekarang ya. Saya ambil contoh lagi yang bilangan tadi. Bilangan 0 ya, bilangan 0. Saya share screen dulu. Oke, Anda perhatikan. Ini Mas, Mbak. Nah, sekarang saya punya program baru. Anda lihat, ini percabangannya ada berapa? 3, Pak. Ini sama, ini sama dengan yang tadi. Jadi mengecek bilangan. Kondisi pertama adalah if, berarti jika bilangannya lebih dari 0, berarti positif. Betul ya? Ya. Kemudian percabangan kedua, else, if. Nah, ini. Anda ingat-ingat. Jadi kalau percabangannya lebih dari 2, berarti else, if. Artinya apa? Jika tidak yang pertama, tapi, gitu ya, ada tapinya. Contoh di sini, jika bilangannya tidak lebih dari 0, berarti dia dicek apakah masuk ke sini. Jika bilangannya itu kurang dari 0, berarti negatif. Betul ya? Betul. Pernyataannya gini. Tapi kalau tidak lebih dari 0, berarti berapa? 0 ya? Ya. Kalau yang if pertama, sorry, saya jelaskan lagi ya. If yang pertama ini nilai bilangannya berapa sih? Kalau boleh tahu. Lebih besar dari 0 itu berapa? 1. Ya, 2, dan seterusnya ya. Ya. Kalau kurang dari 0, berarti
min 1, koma Harusnya. min 2 dan terusnya. Nah, hingga gitu ya. Kalau 0, nah ini kan berarti kan di sini, betul nggak? Itu. Jadi tidak lebih dari 0, tidak kurang dari 0, berarti 0. Anggaplah 0 itu sebenarnya bilangan apa sih? Bilangan netral. Netral. Ya, kan istilah aja ya. Bilangan yang tidak positif, tidak negatif. 0 gitu ya. 0. Jadi kalau ada percabangan lebih dari 2 kondisi, maka nanti utama dicek if. Jika ini terpenuhi, kerjakan. Jika tidak, masuk ke 2, else if. Jika tidak terpenuhi, dia akan lari ke yang terakhir. Sampai di sini bisa dipahami, Mas, Mbak? Bisa, Pak. Sama. Oke. Sekarang saya masukkan di sini. Integer bilangan 0. Kita cek ya, kita cek. Hasilnya berapa? Oke, kita cek. Muncul, Mas, Mbak? Loading, Pak. Oke. Berarti Bilangan 0 adalah betul ya? Betul, Pak. Oke. Oke, kita cek lagi, kita masukkan lagi satu nilai. Anda pengen nilai berapa? Untuk ngecek programnya, Mas, Mbak? 11. Kita masukkan 100 ya. 100 itu berarti positif atau negatif? Positif. Pak. Positif, Pak. Kita masukkan 100, kemudian kita cek. Kita cek. Nah, muncul ya. 100 adalah bilangan positif. Betul ya? Betul, Mas, Mbak? Betul, Pak. Ya, Pak. Muncul, Oke. Pak. Ya. Berarti benar ya. Logikanya benar ya. Saya ulangi lagi. Jadi percabangan itu adalah kondisi di mana kita bisa mengambil keputusan dari beberapa masukan. Kalau hanya pengen ngecek satu kondisi, pakai if saja, selesai. Tapi kalau pengen ngecek 2 kondisi, tidak, ya nggak usah makan. Jadi kita pakai if else. Jika tidak ini, dia langsung lari ke yang satunya. Gitu ya. Ya seperti cowok gitu ya. Dia harus memilih dari 2 cewek gitu ya. Jika tidak aku, dia, kan gitu ya. Itu if else, ya kan? Cowoknya. If else. Tapi kalau cowoknya nggak benar ya, bukan if else itu ya. Dua-duanya itu nggak boleh itu ya. Dalam bahasa program nggak boleh itu ya. Ya ini logika aja ya. Oke, Ya, jika hanya ada satu kondisi, Anda pakai if saja. Tapi kalau kondisinya harus memilih 2, memilih 1 di antara 2 berarti if else. Kalau lebih dari 2 bisa 3, 4, 5 berarti if else. Lah else if-nya nanti bisa lebih dari 1. Paham ya? Jadi kalau kondisinya ada 4 berarti kan if else if 1, else if 2, kemudian else. Oke, saya berikan contoh cara menuliskannya ya. Contoh aja ya. Kalau ada 4 kondisi sekarang, Anda abaikan logikanya ya. Cara menuliskannya gimana? Muncul Mbak ya? Muncul. Ya, seperti ini. Berarti nanti ada if, else if, else if, else. Kalau ada percabangan lagi, ada lagi. Tak hingga ya. Sesuai jumlah percabangan. Banyak nanti, kasusnya banyak sekali. Ya, seperti kita itu kan memilih tidak hanya satu pilihan, 2 pilihan gitu kan. Ada banyak pilihan. Contoh, Anda caranya yang gini gampangnya. Apakah Anda ingin makan pecel gitu kan? Pertanyaan saya.
Jika iya, ya makan. Jika tidak, apakah Anda ingin makan pentol gitu ya, cilok gitu kan? Jika tidak, apakah Anda ingin makan bakso? Jika tidak, apakah Anda ingin makan apa namanya, batagor gitu kan? Itu kan pilihan-pilihan banyak sekali. Nah itu else if, dan seterusnya. Oke, sampai di sini Rek, bisa dipahami? Bisa, Pak. Insyaallah Oke, bisa, ini Pak. sudah bisa dianggap 2 pertemuan sebenarnya ya. 2 pertemuan, nggak apa-apa lah. Anggaplah ini tambahan ya. Karena kemarin kan saya sebenarnya minta tambahan ya. Minta tambahan karena waktu kita sangat terbatas ya. Oke. Itu Mas, Mbak semuanya ya. Materinya ada banyak sekali hari ini. Maaf juga ini saya buat cepat ya karena memang ya kondisinya seperti ini harus cepat. Penjelasannya saya berikan secara teori plus praktek. Dan nanti silakan Anda pahami sendiri secara teori apa sih yang disampaikan Pak Wahyu tadi gitu kan. Teorinya ada banyak, di buku ada. Nanti sampai coba ya, sampai pahami lagi. Tapi yang inti ya itu tadi yang saya sampaikan. Oke, gitu Mas, Mbak semuanya. Ada yang ditanyakan sebelum saya tutup? Loh. Oke, sudah. Anda pengen tugas nggak? Apa? Hah? Pengen pinter pora wis sebenarnya. Enggak jadi saya tanya, pengen tugas, pengen pinter apa enggak? Wes. Pengen, Pak. Pengen, Pak. Jadi pengen tugas. If gitu ya. If pengen tugas, if pengen pinter, ya pernyataannya adalah kasih tugas, ya kan? Oke. Tentu loh, Pak. If else kan, ya kan? Ya kan percabangannya kan gitu. If pengen pinter maka pernyataannya kasih tugas. Konsekuensinya kan gitu ya. Else nggak pengen ya nggak tak kasih. Anda pengen nggak? Pengen pinter nggak? Pengen pintar tapi nggak ada tugas, Pak. Nah ini ya. Jadi ini aja Mas. Jadi apa namanya? Malaikat ya. Dukun, Pak. Ya dukun ya. Dukun Iya, ya. Pak. Dukun itu kan orang pintar ya. Bentar, Pak. Dukun. Orang pintar yang nggak banyak ngerjakan tugas ya. Dukun, betul. Ya jadi dukun aja ya. dulu, Pak. Fokus UTS, Pak. Fokus UTS. Nggak usah tugas ya. Nggak usah tugas ya. Ya, Pak. Fokus UTS, Pak. Ya, Pak. Nanti saya berikan skrip-skripnya, coding yang sudah saya sampaikan. Nanti kalian coba-coba. Nanti kita Kamis ujian. UTS ya. UTS waktunya pendek 1 jam. Saya berikan soal nanti. Soalnya mungkin 1 atau 2 ya. 1 atau 2. Anda kerjakan. Anda jadikan 1 dalam RAR. Folder RAR ya. WinRAR. Dikompres ya. Nanti di-upload di LMS. 1,5 jam mungkin ya. 1 jam atau 1,5 jam. Jadi pastikan semua persiapan oke. Laptop Anda, PC Anda, internet Anda oke. Kenapa? Karena ini online. Nanti gini, Pak, maaf Pak, laptop saya baterainya mati. Contoh gitu ya. Ini cerita tahun lalu ya. Tahun lalu itu offline. Jadi 4 kelas di 1 hall ya. 1 hall. Ujiannya saya masih ingat waktu itu 4 kelas itu kan nggak gampang. Setelah maghrib di hallnya Poltek, 4 kelas, saya berikan soal, saya sudah mewanti-wanti, pastikan laptopmu nggak ada masalah. Nggak ada istilahnya nanti baterainya habis. Nggak ada istilahnya nanti ini apa namanya programnya error. Kenapa? Karena nanti yang saya nilai adalah hasil coding Anda. Yang Anda kumpulkan dalam file RAR. Waktu itu saya berikan USB ya, flash disk. Jadi masing-masing kelas koordinatornya mengumpulkan. Nah itu nanti yang kita cek bersama, dibuka,
di running, programnya bisa mengeluarkan nilai, ada poinnya, ya nilainya dari situ. Pak, laptop saya mati ya, urusan Anda. Intinya saya menilai apa yang Anda kumpulkan. Kalau laptopnya mati, rusak, nggak ada yang dikumpulkan, ya udah nggak ada nilai. Ada kemarin kasus seperti itu. Saya sudah jelaskan, pastikan Anda selama ini belajar, Anda nyoba. Karena trouble itu banyak sekali, teknis maupun non-teknis. Kalau Anda sudah nyoba, Anda pasti punya pengalaman menghandle error itu. Baik teknis atau non-teknis. Laptopnya mati, laptopnya ini berarti itu kendala teknis. Anda tidak siap. Saya bilang itu aja ya. Nilainya gimana ya? Nilainya tidak ada. Yang dikumpulkan tidak ada kan gitu ya. Laptopnya mati. Ya seperti itu. Kondisinya di lapangan mungkin nanti ketika Anda bekerja sama. Ada kalanya kita itu dituntut, ya apa caranya menyelesaikan masalah. Biar caranya gitu kan. Itu cara berpikir mahasiswa. Tidak bisa Anda seperti zaman masih sekolah gitu kan. Sekolah dulu mungkin saya manja gitu kan ya. Pak, tolong ini Pak, tolong ini ya. Itu sudah lewat gitu ya. Anda mahasiswa, Anda bisa menyelesaikan masalah dengan segala cara, gampangnya gitu ya. Oke? Saya ingatkan lagi, persiapkan dengan baik teknis ataupun non teknis karena kita juga ada online ini juga harus Anda siapkan. Pokoknya nanti UTS usahakan hasilnya bagus. Karena nilai itu komposisinya dari tugas, gitu ya. Ibaratnya Anda tugas mengumpulkan semua, itu sudah 1 poin ya. Tinggal persentasenya berapa nanti. Kemudian Anda partisipasi itu sudah ada poin. Kalau saya mungkin gampangnya gini lah, tugas itu 30%, partisipasi itu 20%, berarti kan 50% ya. UTS 50%. Anda ngerjakan tugas berarti sudah dapat nilai 30, kumpulkan KB. Anda kosong tugasnya, Anda tinggal membagi sendiri yang kosong berapa kali. Anda partisipasi, Anda dapat lagi poin 20, kesolah 50. 50 itu berarti nilainya apa? A, B, C, D-nya. C ya? C, Pak. Ya kan C ya? Ya, Nilai C. C. Tapi kalau mau C ya nggak masalah. Nah, kalau nanti UTS-mu bagus, benar semua, berarti 50 tambah 50 gitu kan. 100, Anda dapat A. Tapi kalau Anda nggak pernah partisipasi, berarti kan 30 tambah 50, seumpama ini benar semua, berarti 30 tambah 50, 80. 80 itu apa? AB. Karena nilai A itu 83 ke atas. Sama dengan 83 ke atas. Oke. Tugas mengumpulkan, partisipasi mengumpulkan 50, UTS-nya 0, ya nilaimu 50. Logikanya gitu aja ya. Insya Allah saya fair ya. Jadi nilai nanti saya publish semua. Jadi semuanya tahu ya. Jadi nanti kita bisa saling koreksi juga gitu loh. Mungkin saya lupa memberikan nilai partisipasi atau bagaimana, nanti tolong nanti kita cek bareng. Gitu ya, Mas Mbak semuanya. Ya, Pak. Oke, saya kira itu kuliah kita hari ini. Saya Ya, mau tanya, Pak. Oke, silakan. Mengenalkan nama saya